ada yang bilang, Mas, ini kalau dari YouTube bentuknya seperti tilam ya, tilam upi atau tilam sari gitu ya. Tapi katanya yang punya ini adalah keris nogo siluman. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jadi rahasia ya di balik nama keris ya. Jadi penamaan keris itu sebenarnya seperti apa? Jadi ada beberapa teman ya. Jadi inti pertanyaannya sama ya tentang penamaan sebuah keris ya. Salah satunya adalah jadi ada yang bilang, Mas, ini kalau dari YouTube bentuknya seperti tilam ya, tilam upi atau tilam sari gitu ya. Tapi katanya yang punya ini adalah keris nogo siluman kayak gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Nah, sebelum saya bahas, jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita bahas ya tentang jadi nama sebuah keris ya. Nah, kita pakai contoh yang ini ya. Jadi untuk penamaan sebuah keris itu yang pertama itu memakai nama dapur. Dapur keris ya. Jadi keris itu dapurnya ditentukan oleh ricikannya. Beda ricikan nanti itu akan beda nama, nanti tak jelaskan ya. Jadi beberapa dapur yang mirip ya, yang namanya berbeda. Nah, yang kedua itu adalah nama gelar. Sebenarnya nama gelar itu seperti apa sih gitu. Nah, ini nanti berhubungan ya. Jadi dengan kenapa kok ada nama yang kedengarannya itu seperti ngawur, itu kenapa ada nama-nama keris yang seperti itu ya. Nah, sekarang kita nama dapur ya. Jadi dalam dunia keris, jadi untuk dapur itu ditentukan ricikan. Contohnya kalau teman-teman melihat keris lurus seperti ini, bilanya ngelimpo, artinya dia tidak pakai odo-odo ya, tidak ada bagian tebel di tengahnya. Kalau tidak ada odo-odonya atau tidak digigir sapi, lurus, gandeknya polos, itu ada dua kemungkinan. Biasanya kalau nggak brojol ya tilam. Nanti tilam pun dibagi dua, ada tilam upe, ada tilam sari. Nah, contohnya kalau ini ya. Jadi kalau ini adalah lurus gandek polos ya, bilanya limpo atau tidak gigir sapi, tidak ada odo-odonya. Kalau ininya tidak ada tikel alis, cuma gandek polos dan cuma pejetan aja, itu disebut brojol ya. Tapi kalau ada tikel alisnya seperti ini, nah ini ada tikel alisnya ya. Ini tilam UP. Karena ini memang bagian belakangnya tidak ada ricikan apa-apa. Tapi kalau seperti tilam UP, di belakangnya ada kayak tingil. Kadang-kadang kalau di keris lama juga greneng ya, itu masuk tilam sari. Jadi beda ricikan atau beda sedikit ukiran itu bisa berbeda nama. Jadi seperti itu ya. Ada lagi kalau yang dapur mirip, misalnya kalau yang terkenal itu adalah keris sengkelat ya. Keris sengkelat itu salah satu dapur lo 13 yang ricikannya adalah ada kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, sogokan 2, greneng, serawean gitu ya. Biasanya pakai odo-odo ya itu. Itu masuk sengkelat. Nah, kalau seperti dapur sengkelat tapi lambe gajahnya ada 2, itu masuknya parung sari. Parung sari ya. Jadi cuma beda di lambe gajah aja, beda nama kayak gitu ya. Ada juga yang mirip kayak misalnya di keris sinom ya. Sinom itu lurus yang pakai kembang kacang, jalen, sogokan 2, greneng, serawean ya, dan lambe gajahnya 1 itu sinom. Kalau yang seperti sinom tapi lambe gajahnya 2 itu masuk polo misani. Dan ada beberapa yang istilahnya mirip-mirip ya tapi beda ricikan kayak gitu, itu dapur ya. Kalau dalam dunia perkerisan, dapur itu sangat menentukan. Jadi istilahnya kira-kira harapan apa yang disematkannya, didoakan ketika membuat keris tersebut ya. Karena dalam perkerisan ada 3 hal ya yang menentukan istilah esoteris ya, atau doa harapan ya. Jadi ada wesinya atau materi bahannya, makanya ada istilah wesi duwe watek
dapur mengku karep pamor wis ngarani. Jadi bisa dilihat dari dapur dan pamor. Nah, dapur itu jadi menentukan ija karep atau harapan atau doa yang dipanjatkan kepada yang kuasa dalam keris tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dapur itu tadi. Nah, yang kedua, nama yang kedua ini adalah nama gelar. Nama gelar. Biasanya ini keris-keris pusaka, keris-keris khusus. Biasanya ada di keraton ya. Jadi nama gelar itu bisa sama dengan dapur, bisa beda, tapi biasanya beda. Jadi contohnya mungkin teman-teman sering dengar ya, jadi keris dengan gelar Kiai Pulanggeni. Itu adalah salah satu pusaka di Keraton Yogyakarta. Keris Pulanggeni itu dapurnya tilam upih. Jadi seperti ini dapurnya ya. Tilam upih. Tapi memiliki gelar Kiai Pulanggeni. Orang cenderung nyebutnya keris Kiai Pulanggeni gitu ya. Dapur Pulanggeni ada sendiri ya. Jadi dapur Pulanggeni itu adalah dapur keris luk 5 dengan gandik polos ya. Jadi nggak dapat pejetan, pakai biasa tingil kayak gitu ya. Jadi luk 5 yang gandik polos. Jadi tanpa sogokan ya. Nah, itu dapur Pulanggeni. Kalau dapur Pulanggeni ada banyak. Tapi kalau keris Kiai Pulanggeni cuman ada satu di Keraton Jogja, yaitu pusaka Keraton Jogja yang berdapur tilam upih kayak gitu ya. Jadi ada bedanya ya. Jadi nama gelar dan nama dapur. Ada juga di Solo ya. Kalau teman-teman tahu, jadi salah satu pusaka utama Keraton Solo atau Surakarta itu ada Kanjeng Kiai Nagaraja. Orang banyak nyebutnya Nagaraja. Tapi itu dapurnya sebenarnya adalah Nagosasra. Tapi cuma dia pakai mahkota tinggi. Walaupun bentuk mahkotanya beda dengan Nagosasra pada umumnya, tapi itu masuknya dapur Nagosasra. Cuman itu Kanjeng Kiai Nagaraja. Jadi seperti itu ya. Jadi ada nama gelar, ada nama dapur kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam dunia perkerisan semi perdukunan itu kadang-kadang namanya ngawur ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama karena memang biasanya si oknum paranormal tersebut nggak tahu sebenarnya ini keris namanya apa, dapurnya apa, jadi sering nyebutnya itu ngawur. Jadi makanya ada istilah keris lurus, jenis tilam, kadang-kadang ini naga siluman. Kalau ditanya alasannya opo, karena kodamnya naga siluman atau keris kiai apa gitu. Kadang karena alasannya kodamnya ini itu, jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa alasan. Kalau yang pemberian gelar itu memang sudah direncanakan ya. Jadi biasanya itu di awal atau karena memang ada dasar tertentu akhirnya diberi gelar. Itu bisa keris-keris penting yang hadir dalam suatu peristiwa besar tertentu atau peristiwa bersejarah tertentu. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang gelarnya aneh-aneh itu umumnya itu karena yang memberi nama nggak tahu nama sebenarnya, jadi wes asal aja. Jadi biar terlihat dia memang tahu segala hal tentang keris gitu. Jadi itu sering terjadi ya. Sering terjadi. Biasanya nama aneh-aneh itu dapatnya dari itu tadi. Jadi oknum paranormal nyebut asal aja biar terdengar keren kerisnya itu. Padahal nama dapur bukan, nama gelar ya gelar asal membeli gelar. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.